Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar untuk membahas contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, soal yang pertama bentuknya seperti ini. Kalau ada bentuk soal semacam ini, kita pakai pemisalan ya, karena ini di dalam nilai mutlaknya sama-sama X-1. Kita misalkan X-1-nya itu dengan A. Berarti nanti berubah menjadi A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Setelah itu kita faktorkan. Kita cari pembuat nolnya. Nah, setelah ketemu pembuat nolnya, kita buat garis bilangan beserta tandanya. Di sini kan A-nya ketemu 1 sama 2. Di sini lingkaran bolong seperti ini. Kenapa? Karena di soal itu hanya lebih dari ya, bukan lebih dari sama dengan, jadi di sini bolong. Kita tulis 1 sama 2, terus kita cari tandanya dengan memasukkan titik uji. Ini A sama dengan 0 ya, karena di sini masih A, saya salah tulis. Titik ujinya A sama dengan 0. Kalian boleh pilih titik yang lain, yang penting jangan yang pembuat nolnya ini ya. Kalau saya masukkan A-nya sama dengan 0, nanti jadinya adalah 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 tambah 2, itu hasilnya 2 dari sini ya. Nah, ternyata waktu A-nya 0 itu hasilnya positif, 2 kan positif. Terus 0 sendiri letaknya di sebelah kirinya 1, berarti di sebelah kirinya 1 itu tandanya positif, terus negatif, terus positif. Ini positif karena waktu 0 itu hasilnya 2, 2 kan positif. 0 itu letaknya di sebelah kirinya 1, berarti yang sini positif, negatif, positif, selang-seling. Terus di soal ini tandanya lebih dari. Kalau lebih itu ambil yang tanda positif. Nah, jadi penyelesaian untuk A-nya ini adalah A kurang dari 1 atau A-nya lebih dari 2. Ini belum selesai karena kita yang diminta adalah X bukan A. Ini maaf, saya salah tulis, harusnya A kurang dari 1. A kurang dari 1, A-nya tadi siapa? A tadi adalah nilai mutlak X dikurangi 1. Kalau kurang, berdasarkan definisi, kalau kurang, nilai mutlak kurang, itu bisa negatif 1 kurang dari X-1 kurang dari 1. Ya, silahkan dilihat pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara definisi itu gimana. Terus satunya dipindah di ruas kanan dan di ruas kiri. Ini kan min 1 tambah 1, 1 ditambah 1. Nah, ini hasilnya 0 kurang dari X kurang dari 2. Tadi A-nya juga ada yang lebih dari 2. A lebih dari 2, kalau lebih berdasarkan definisi, terusnya gini ya, X kurang 1 kurang dari negatif 2 atau X kurang 1 lebih dari 2. Satunya dipindah, ketemunya X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 3. Setelah itu kita gabung. Nah, seperti ini semuanya ditulis, terus tinggal menyesuaikan aja mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Sudah, kita hitung A-nya ketemunya 4, yang E. Itu ya untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, saya punya soal seperti ini. Caranya gimana? Kita pindah dulu ya, negatif 5 plus X-nya sebelah kanan. Terus kita kuadratkan. Dikuadratkan, disederhanakan, ternyata ketemunya 16X kurang dari sama dengan 16. Dicari nilai X-nya, X-nya ternyata 1. Ingat, kalau cara mengkuadratkan itu syaratnya kedua ruas harus positif. Kita kan tidak tahu 5 min X ini positif atau enggak. Jadi kita jadikan syarat ya, 5 min X harus lebih dari sama dengan 0. Ternyata X-nya ketemu 5. Nah, sudah ketemu ini, 2 ini kita cari irisannya. Yang satu ini X kurang dari 1, yang syaratnya X kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti ke sana, ke kiri, kurang dari 1 berarti ke kiri. Kalau kurang kan arsirannya ke kiri. Terus ini karena tandanya sama dengan, berarti ini lingkaran penuh ya. Itu yang membedakan. Kalau ada seret-seretnya ini lingkaran penuh. Ini kita iriskan, yang dilewati keduanya itu ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Bisa? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau soalnya semacam ini caranya gimana? Kita cari dulu pembuat nol nilai mutlak.
nilai pembuat 0 X plus 1 itu negatif 1, pembuat 0 nilai mutlak 2 dikurangi 3X itu X sama dengan 2/3. Kalau sudah, kita buat garis bilangannya. Ini terdiri dari 3 ruang. Yang pertama ruang X dikurangi 1, yang kedua ruang antara negatif 1 sampai 2/3, ruang ketiga X lebih dari 2/3. Untuk X kurang dari negatif 1 kan punyanya ini. Nah, punyanya ini berarti yang ini dinegatifkan. Berdasarkan definisi nilai mutlak itu kan bisa negatif, bisa positif. Karena ini kurang dari negatif 1, berarti ini yang negatif, yang lain tetap. Disederhanakan, ketemu X-nya lebih dari negatif 3. Setelah itu kita iriskan. Ini syaratnya X kurang dari negatif 1, terus ketemu X-nya lebih dari 3. Irisannya ini. Jadi didapatkan negatif 3 kurang dari X kurang dari 1. Itu untuk penyelesaian di ruang 1. Nah, sekarang kalau di ruang 2 itu semuanya positif. Jadi tinggal ganti aja tanda mutlaknya dengan kurung biasa ya. Semuanya positif. Disederhanakan, ketemu X-nya lebih dari min 5/3. Setelah itu sama kayak ini tadi, diiriskan antara syarat min 1 kurang dari X kurang dari 2/3 sama hasilnya ini. Ternyata kalau diiriskan hasilnya ini ya. Sudah ketemu penyelesaian di ruang kedua. Kita masih punya ruang ketiga. Nah, ruang ketiga kan 2/3 itu punyanya ini, 2 min 3X. Berarti untuk 2 min 3X itu dinegatifkan, ya, yang lain tetap. Itu ketemu X-nya kurang dari 3. Setelah itu apalagi? Sama ya, dengan yang langkah sebelumnya, kita iriskan syaratnya X lebih dari 2/3 sama X kurang dari 3, hasilnya ini. Nah, kalau sudah semua, setiap ruang punya penyelesaian, kita gabungkan ya. Yang pertama antara 3 sampai 1. Yang kedua antara negatif 1 sampai 2/3. Yang ketiga 2/3 sampai 3. Nah, ternyata hasilnya adalah gabungannya ini negatif 3 kurang dari X kurang dari 3. Gitu ya. Itu untuk contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Yang lain kalian bisa cari sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.